Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super CPNS. Kali ini akan membahas penalaran analitis. Kami akan membahas tips dan trik yang pastinya akan membuat teman-teman menjadi mahir soal-soal dari penalaran analitis. Langsung saja menuju ke pengertian. Tes penalaran analitis. Soal jenis analitis, Anda diminta untuk mempelajari suatu cerita singkat dan kemudian melakukan penalaran terhadap setiap pertanyaan yang diberikan berdasarkan informasi dari cerita. Inilah tips dan trik penalaran analitis. Yang pertama, cermati dan pahami soal cerita. 2. Fokus, konsentrasi, cermat dan teliti saat mengerjakan. 3. Beri tanda pada kata kunci soal cerita. Keempat, permudah dengan membuat ilustrasi gambar atau tabel. Yang kelima, perbanyak latihan soal. Langsung saja, soal yang pertama. Penjaga perpustakaan baru saja mendapatkan 5 buku pelajaran yang berbeda yang harus disusun dalam satu rak yang sama. Buku pelajaran tersebut yaitu matematika, biologi, PKN, bahasa Indonesia, dan fisika. Susunan diberi nomor 1 sampai 5. Buku matematika tidak boleh diletakkan di sebelah buku fisika. Buku bahasa Indonesia harus diletakkan di sebelah buku biologi. Buku PKN harus diletakkan di awal barisan. Soal, buku yang mungkin untuk menempati urutan kedua yaitu, lanjut kita ke pembahasan. Jadi dari syaratnya, silakan lihat di tabel yang nomor 1. Yang pertama yaitu buku matematika tidak boleh diletakkan di sebelah buku fisika. Di sini ya, matematika tidak boleh berdampingan dengan fisika. Buku bahasa Indonesia harus diletakkan di sebelah buku biologi. Nah, buku bahasa Indonesia dan biologi berdekatan, kemudian buku PKN diletakkan di awal barisan. Nah, teman-teman bisa mengilustrasikan dengan membuat coretan-coretan seperti ini. Pasti pada saat ujian akan disediakan kertas buram. Nah, untuk urutan yang kedua ini bisa diisi oleh matematika atau fisika. Jadi, matematika bisa di nomor 2 atau 5. Begitupun dengan fisika, karena tidak boleh berdampingan antara matematika dan fisika. Lanjut soal yang nomor 2. 6 bersaudara duduk bertingkat di tangga. Nama mereka adalah Era, Erni, Eno, Lia, Dina, dan Vivi. Tangga diberi nomor 1 sampai 6 dari urutan tangga yang bawah. Eno ada di tangga keempat, Dina dan Vivi berada di bawah tangga Era berada di atas Lia, Erni berada di bawah Eno. Pernyataan yang mungkin benar adalah, langsung, Eno ada di tangga keempat. Nah, silakan ditulis seperti ini. Eno, kemudian Dina dan Vivi berada di bawah tangga Era. Jadi, Dina dan Vivi ini kemungkinan nomor 1 sampai 3 ya. Era berada di atas Lia. Nah, Era berada di atas Lia. Ini Lia. Kemudian Era paling atas. Erni berada di bawah Eno. Nah, jadi pernyataan yang benar adalah Vivi di bawah Eno. Jadi teman-teman bisa memperhatikan antara A sampai E mana yang termasuk jawaban yang paling benar dengan membuat tabel seperti ini ya. Kemudian soal ketiga, Hesti, Belly, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Belly tetapi sesudah Pengki, dan Meli lulus sebelum Hesti. Kesimpulannya yaitu, Hesti lulus sebelum Belly. Sini ya. Jadi si Hesti itu lulusnya sebelum Belly, tapi sesudah Pengki. Hesti, Belly, Pengki. Meli lulus sebelum Hesti. Jadi di sini Meli sebelum Hesti.
Jadi Beli itu termasuk yang lulus paling akhir. Ya, dengan membuat ilustrasi atau membuat tanda seperti ini bisa memudahkan teman-teman untuk mencari jawaban yang paling benar. Ya. Di sini juga ada mini tryout penalaran analitis. Teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan. Link ada di deskripsi video tanpa password ya. Silakan dikerjakan dengan membuat catatan-catatan sebagai coretan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.